yang tidak sadar bahwasannya kekayaan terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan Islam, yaitu adalah waktu. Waktu. Waktu setiap orang tidak sama dan dilimit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ukurannya. Waktu saya, waktu Anda nggak sama. Dan tidak ada yang tahu berapa jatah waktu yang dimiliki. Tidak ada yang tahu berapa jatah waktu yang dimiliki. Ada yang waktunya cuman beberapa detik, selesai. Ada nggak begitu? Ada. Ada yang waktunya beberapa jam. Ada yang waktunya sampai beratus-ratus tahun seperti umat-umat sebelum kita. Nabi Nuh alaihi salam salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya, dakwahnya saja 950 tahun. Itu waktu dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah nih, bersyukur sama Allah Ta'ala, ada early warning, betul gitu bahasa Inggrisnya, peringatan dini. Ada rambu-rambu yang diberitakan langsung oleh manusia yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling banyak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberitahu umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Artinya rata-rata dari masa Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, umur manusia dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau tidak percaya, bahaya, karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pengen imannya semakin kuat, silahkan kunjungi tanah Kusir. Ya, silahkan kunjungi tanah Kusir. Kemudian bawa tim. Nah, di situ ada keterangan di batu nisan. Itu pentingnya batu nisan. Apa pentingnya batu nisan? Biar paham yang bersangkutan ini wafatnya kapan, lahirnya kapan, usianya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kelihatan itu ada makam, sehingga tidak diinjak-injak, tidak diduduki, tidak berdiri di atasnya. Yang ketiga, agar anak cucunya mungkin 100 tahun kemudian paham, oh itu leluhur saya, sehingga kalau mau ziarah menjadi mudah. Itu pentingnya batu nisan. Coba ke tanah Kusir dan makam-makam yang lain, dicek itu rata-rata penduduk di sana, dan mungkin nanti antum akan nyusul. Ya, kalau ke sana mungkin, kalau ke kuburan pasti. Wallahu a'lam kapan ya. Itu rata-rata usia yang dimakamkan 60 sampai 70 tahun rata-rata. Alhamdulillah ada peringatan dini dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul juga memberi peringatan yang lebih dini. Siapa umurnya sampai 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka yo hati-hati, kemungkinan masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar. Berdasarkan semua itu, karena waktu kita dilimit, waktu kita sangat terbatas, maka manusia yang cerdas dari satu generasi ke generasi yang lain selalu menggunakan waktunya seefisien mungkin, sebaik mungkin, semanfaat mungkin. Tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Tidak akan membiarkan waktunya tidak menghasilkan sesuatu, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena itu bagi orang yang berbisnis, ya, yang cari duit, time is duit. Nah, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Makanya biasanya gaji ya diukur dari jam kerja, itu yang profesional. Ya, kamu mau menggunakan waktu saya sekian jam, kamu harus bayar sekian rupiah, harus bayar sekian dolar. Jasanya diukur dengan
waktu. Saya akan terima pemborongan bangunan ini. Berapa waktunya? Waktunya 1 minggu, yang lain waktunya 2 minggu. Tender dimenangkan dengan 1 minggu, karena dia bisa lebih cepat, ya harganya lebih bagus. Waktu adalah uang buat orang yang bisnis. Buat orang yang menikah, waktu adalah Masya Allah. Semakin ya ditunda, semakin dia khawatir. Maka dia akan menetapkan waktu. Saya akan nikah usia berapa. Tapi buat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu qata'ak. Kalau tidak engkau bunuh waktumu, maka engkau akan dibunuh oleh waktu. Kill, bunuh waktu. Artinya waktu dibunuh bagaimana? Jangan sia-siakan. Jadikan waktu berhenti hanya untuk sholat. Jadikan waktu berhenti hanya untuk zikir. Jadikan waktu berhenti untuk bersendagurau bersama keluarga. Waktu berhenti untuk istirahat. Diatur betul waktunya. Itu orang-orang yang beriman. Waktunya dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan saya, di hadapan saya ini rata-rata usianya di atas 30 atau di bawah 30? Rata-rata di atas 30 tahun. Betul ya? Sebagian bahkan sudah di atas 40 tahun. Artinya waktunya di dunia tinggal sedikit sekali. Tinggal sedikit sekali. Mau digunakan untuk apa? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita di Maghrib sampai Isya kali ini. Insya Allah barokah. Yang pertama, ada orang umurnya 90 tahun, 89,999 tahun, dia tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah ibadah. 90 tahun kurang 1 menit tobat. 90 tahun kurang 1 menit tobat. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia Allahu Akbar takbir untuk sholat, meninggal dunia. Saya mau nanya, su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Pertanyaannya, waktunya yang paling berharga yang mana? 1 menit terakhir dari seluruh umurnya. 1 menit terakhir dari seluruh umurnya. Waktu yang digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita cek, dari mulai tadi bangun tidur sampai maghrib ini, waktu kita yang paling manfaat yang mana ini? Jelas saat ini paling manfaat. Tapi tadi pagi manfaat nggak? Tadi siang manfaat nggak? Sore tadi manfaat atau tidak? Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Karena itulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 2 nikmat. Jadi disebut nikmat nih. Ada 2 nikmat. Maghbun itu adalah orang kalau dia menjual sesuatu di bawah harga yang seharusnya, rugi atau untung. Jadi misalnya pasarannya 1 juta, dia jual 10.000, nggak ada yang mau beli kecuali harganya 10.000, padahal pasarannya 1 juta. Ini untung atau rugi nih? Rugi. Itu dalam bahasa Arab orangnya namanya maghbun, ya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi. Ya, kebanyakan manusia merugi kalau dapat 2 nikmat ini. Yang pertama sehat. Sehat itu nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Nah, kok bisa rugi? Karena seharusnya dengan sehat dia bisa dapat surga yang derajatnya tingginya luar biasa, sementara yang lain nggak bisa. Dia bisa mulutnya sehat, zikir bisa, baca Al-Quran bisa. Tapi sibuk dia itu bukan zikir, bukan baca Al-Quran. Mulutnya sama-sama sehat, tapi dia sibuk itu apa namanya itu, kalau pakai kemudian ada layar TV, ada teksnya, itu namanya apa itu?
keroan, keroke, karaoke itu katanya ya. Saya nggak bahas halal haram ya, nggak bahas halal haram. Tapi yang satu menggunakan mulutnya untuk zikir, mulutnya untuk baca Al-Quran, mulutnya untuk melakukan nasihat yang baik, sementara dia mulutnya sibuk menyanyi sesuatu yang mubah misalnya, nggak haram, sesuatu yang mubah. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Kenapa rugi? Yang ini menghasilkan pahala, yang ini tidak menghasilkan pahala. Apalagi kalau melakukan kemaksiatan, gunjing, ya, menamimah, mengadu domba orang dan lain sebagainya. Sehat. Ada orang yang tangannya sehat, tangannya sehat. Dia gunakan tangannya ini untuk meraih pahala besar. Dia gunakan untuk membantu ngepel masjid, ya, bersihkan toilet masjid dengan tangannya. Sementara yang lain tangannya tidak seperti tangannya dia. Seorang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW tangannya dipakai untuk menyapu masjid, maka ia pun mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang lain tangannya digunakan untuk apa ini? Nunjuk ke tempat maksiat. Di mana ya saya mau beli minuman keras? Tuh di sana, tuh di sana. Ya, di mana? Tuh. Hanya sekedar menunjukkan, tapi bukan menunjukkan pada kebaikan, menunjukkan pada kemaksiatan. Maka tangan yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, sehat, tapi dia rugi banyak sekali kesehatan. Kemudian yang kedua, al-faragh. Nah ini, faragh itu orang yang punya waktu banyak, waktu luang, tapi rugi. Contoh ya, Bu, Ibu di rumah atau kerja? Rata-rata ibu rumah tangga, betul ya? Suami-suami ini rata-rata di rumah atau kerja? Kerjanya di rumah. Zaman sekarang kan kerjanya di rumah. Para istri lebih senggang waktunya. Anak-anak sekolah, betul ya? Anak-anak sekolah, yang nganter siapa? Ibunya. Pulang dari nganter anak, nanti ibunya tugasnya menjemput anak, betul? Di antara mengantar dan menjemput ada waktu luang sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Dia gunakan untuk ibadah, namanya ke pasar. Ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Mau belanja untuk nyiapkan makan buat anak, buat suami dan lain sebagainya. Ke pasarnya ibadah. Di pasar, mampir di warung kencan sama teman. Duduk di warung sama temannya, nggak jadi belanja. Ngapain? Ngerumpi. Ibadah atau ibadah ini? Nggak jelas. Ini nggak jelas. Sementara yang lain mau baca Al-Quran, nggak punya waktu luang. Yang lain mau duduk baca sholawat, duduk khusus baca sholawat, nggak punya waktu luang. Yang ini punya waktu luang banyak, nggak disibukkan cari harta, nggak disibukkan harus tugas jaga yang namanya parkir, nggak disibukkan tugas yang namanya jaga pintu kereta api, nggak disibukkan tugas yang namanya jadi pilot pesawat terbang, nggak disibukkan jadi tugas yang namanya sopir bis malam, nggak disibukkan tugas yang namanya jadi kernet, nggak disibukkan tugas namanya jadi sopir truk, enggak. Dia di rumah duduk, mestinya waktu luangnya bisa digunakan untuk meraih pahala yang besar, tapi dia mengatakan saya akan menghabiskan waktu saya nonton drama Korea, India, Jepang dan lain sebagainya, serial A sampai Z khatam, sibuk melihat TikTok yang macam-macam isinya, bukan yang manfaat, habis waktunya. Saya nggak bahas halal haram, tapi yang saya bahas bagaimana mengelola waktu. Maka ketika orang ini nggak ngelola waktunya untuk surganya, untuk akhiratnya, untuk keuntungan dunianya, maka dia rugi. Rugi. Ini baru pembahasan umum ya, ini belum ceramah, baru 16 menit ya, baru 16 menit, belum ceramah. Saya baru baca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah nanti di surga itu, dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa, nanti penghuni surga itu tidak akan pernah menyesal. Jadi di surga itu tidak ada penyesalan kecuali, jadi penghuni surga itu nggak akan pernah menyesal kecuali atas satu hal,
Apa itu? Ala sa'atin, sabda Nabi Muhammad SAW, ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Kalau ada satu waktu di dunia yang tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala di dunia. Jadi contoh nih ya, nanti itu dalam hadits yang lain disebutkan, ada orang tuh lihat mukmin lain yang surganya lebih tinggi, cahayanya lebih banyak, nikmatnya lebih banyak, lihat di atas sana. Terus dia nanya sama malaikat, kok dia dapat posisi lebih bagus dari saya? Dijawab oleh malaikat, ya sama kamu sebetulnya. Kamu sholawat, dia sholawat. Kamu tasbih, dia tasbih. Kamu istighfar, dia istighfar. Kamu baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Tapi zikirmu lebih sedikit. Dia sholawatnya lebih banyak. Dia istighfarnya lebih banyak. Dia gunakan waktunya untuk berzikir pada Allah lebih banyak. Maka derajatnya di surga lebih tinggi. Maka saat itu nyesel, kenapa dulu gak saya gunakan waktu saya untuk sholawat lebih banyak? Kenapa dulu gak saya gunakan waktu saya untuk istighfar lebih banyak? Kenapa dulu nggak saya gunakan waktu saya untuk baca Al-Quran lebih banyak? Itulah penyesalan ahlul jannah, penghuni surga, atas waktu-waktu yang berlalu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jangan heran kalau kita membaca biografi para ulama, para ulama seperti Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai Imam Nawawi itu tidak pernah membaringkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur, nggak pernah. Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah meletakkan tubuhnya ini tataja fadunuhum anil madaji, yang dikatakan dalam Al-Quran tubuh-tubuh mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu dipraktekkan oleh Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Tidak pernah lambungnya ini digunakan untuk berbaring di pembaringan. Beliau selalu dalam keadaan duduk membaca buku, duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran. Sampai-sampai beliau itu dikalahkan oleh kantuknya ketika membaca buku, maka beliau pun tertidur sebentar di atas buku. Kemudian sesaat kemudian bangun dan nyeselnya luar biasa. Kok sampai saya tadi tertidur? Rugi ini, Masya Allah. Jadi jangan kaget kalau kita dengar biografi semacam seperti itu. Kenapa? Karena ini orang-orang yang paham nilainya. Satu detik yang terlewatkan ini kerugian, karena sebetulnya satu detik ini bisa menghasilkan pahala yang besar. Seperti orang-orang yang bisnis, 1 menitnya terlewatkan untuk menghasilkan dolar, dinar, dirham, rubel dan lain sebagainya, maka dia nyeselnya luar biasa. Kalau tadi saya nggak duduk sama kamu, saya bisa untung sebanyak 1.000 dolar. Ini gara-gara duduk sama kamu sekian menit, saya kehilangan 1.000 dolar. Orang yang berbisnis menghitung ya waktunya, nafasnya dengan angka uang sedemikian detail. Maka para ulama, para wali Allah menghitung angka akhiratnya pun dengan detail. Enggak mau beliau-beliau itu terlewatkan waktunya untuk hal-hal yang enggak manfaat. Seperti yang diceritakan juga, ada seorang yang makanannya itu enggak pernah dikunyah, enggak pernah, padahal belum tua. Ya, giginya masih utuh. Ya, giginya masih utuh. Tapi makanannya itu ditumbuk. Ya, kalau sekarang di blender, di jus itu ya, di jus. Maka ditanya, kenapa kamu kalau makan saya lihat gak pernah makanan yang dikunyah? Jangan berdebat tentang urusan kesehatan. Ya mungkin kita bicara, wah ini kalau di jus terus nanti kurang sehat, ini ya gak dikunyah. Jangan bicara tentang kesehatan, karena kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Kalau ruhnya udah sehat, tubuh ngikut. Nah, ini orang-orang soleh kenapa sampai ngejus itu? Ditanya, kenapa kamu jus makananmu? Maka dijawab, saya udah cek, diteliti betul. Kalau makan saya kunyah, sama makan saya jus, itu selisih waktunya berapa? Nah, selisih waktunya itu bisa saya gunakan untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 80 kali. Jadi daripada saya kehilangan kalimat tasbih 80 kali, lebih baik saya jus, nggak jadi masalah. Rasanya kurang enak, tapi saya dapat pahala lebih besar. Manajemen waktunya sedetil itu. Ini orang-orang soleh. Kenapa? Karena nggak mau nanti nyesel di surga. Karena di surga kalau udah nyesel nggak bisa balik lagi. Itu di surga. Apalagi yang nggak di surga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan
Semua berkaitan tentang masalah nilai waktu. Ya, nilai waktu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtud Durar yang muridnya tersebar luas di berbagai penjuru dunia, yang maulidnya itu orang kenal nggak kenal dibaca, kenal pengarangnya nggak kenal pengarangnya, pindah rumah dibaca, ya buka kantor baru dibaca, lahiran anak dibaca, Maulid Simtud Durar. Banyak qasidah-qasidah beliau, syair-syair beliau dilantunkan ya oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, memberikan nasihat yang indah tentang waktu. Jadi orang-orang dulu tuh yang namanya wali itu ya ngitung waktunya betul, karena modal, waktu adalah modal. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, kalau kamu melihat ada satu orang jalan di jalan, kemudian dia bawa uang dengan nilai mata uang yang paling besar,